Hola Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bro. Pada kemana ayamnya Pak Bro? Kandangnya kosong Pak Bro ya. Ini Mardi Pak Bro isinya. Tapi kemana bang mereka? Mereka pada kesono Pak Bro. Lagi saya lepaskan, mereka lagi berjemur Pak Bro, berjemur matahari. Biarlah Pak Bro ya, biar mereka itu menikmati matahari siang yang cukup panas Pak Bro. Kita jangan Pak Bro ya, biarkan mereka aja Pak Bro. Biarkan ayam-ayamnya aja berjemur, kita nggak usah Pak Bro. Kalau kitanya berjemur, nanti kitanya hitam Pak Bro ya. Oke Pak Bro, di video kali ini, di video siang hari ini, saya tuh mau membahas masalah pakan Pak Bro ya. Kenapa harus saya bahas masalah pakan? Karena pakan sekarang ini lumayan cukup mahal Pak Bro. Lumayan cukup menguras kantong juga Pak Bro ya. Jadi untuk masalah pakan, memang ongkos terbesar dalam kita itu beternak, mau beternak apapun lah Pak Bro. Yang namanya pakan itu harus kita siapkan per hari Pak Bro ya. Harus kita siapkan untuk si ayam-ayamnya ini Pak Bro. Jadi memang untuk Pak Bro nya, kalau sudah memelihara ayam sampai saat ini, sudah bertahan sejauh ini, sudah hampir berapa lama ini, saya acungi jempol Pak Bro. Ya Pak Bro ya, saya acungi jempol, saya kasih selamat lah. Kenapa? Dengan banyak sekali jenis ayam, dengan banyak sekali jenis pakan sekarang yang beredar, yang masih bertahan sekarang ini, saya rasa adalah orang-orang mungkin peternak yang boleh dibilang itu telaten lah Pak Bro ya, ataupun boleh dibilang itu peternak yang hebat lah, boleh saya bilang Pak Bro. Karena pakan itu cukup cukup mahal juga Pak Bro ya. Jadi untuk pakan harus Pak Bro siasati baik-baik Pak Bro. Terus Pak Bro aturlah sedemikian rupa agar jangan mubazir Pak Bro ya. Jadi pemberian pakan itu harus Pak Bro takar sebaik-baiknya. Bukan kita mengirit pakan buat mereka Pak Bro. Jadi istilahnya itu dalam ayam itu kan ada yang namanya itu ransum pakan Pak Bro. Jadi pakan ini sudah diatur, sudah ditakar berapa gram mereka per harinya, itu sudah diatur buat si ayamnya Bro. Jangan Pak Bro mengurangi, dilebihkan boleh Pak Bro, asal jangan dikurangi Pak Bro. Ntar bahayanya nanti dalam masa itu mereka itu produksi Pak Bro ya. Lagi pada santai Pak Bro ya ayam rawangnya. Nah untuk referensi pakan itu khususnya ya, kalau untuk indukan seperti ini, kalau saya pribadi itu memang tidak menggunakan cell mix Pak Bro ya. Jadi saya itu pure menggunakan yang namanya itu pakan petelur Pak Bro, Parel. Jadi memang khusus untuk indukan saya, semua indukan yang saya punya itu menggunakan Parel Pak Bro. Kenapa nggak makan Selmik aja Bang? Sudah Pak Bro. Sudah saya gunakan Selmik dulunya, sudah saya gunakan ampas tahu juga buat mereka. Hasilnya gimana Bang? Hancur Pak Bro ya. Hancur mereka nya. Jadi ya daripada ntar ini keulang kedua kali ataupun ketiga kalinya, lebih baik gunakanlah Parel Bro untuk indukannya. Untuk saya Pak Bro ya, untuk Pak Bro nya kalau misalnya memang menggunakan Selmik silahkan Pak Bro. Tapi kalau saya pribadi itu emang lebih cenderungnya ke Parel Pak Bro. Parel sekarang berapa Bang? Parel sekarang itu harganya di 8 ribuan 500 Pak Bro per kilo ya, kalau kita beli per sak Pak Bro. Kalau kita belinya per kilo ya eceran itu sekitar 9 ribuan Pak Bro, 9 ribuan sampai dengan 10 ribuan Pak Bro, karena ada penurunan harga Parel per karungnya itu. Kemarin itu per kilonya sekitar 10.000, sekarang kita bisa mendapatkan Parel itu sekitar 8 ribuan 500 Pak Bro ya, untuk harga eceran Pak Bro ya. Jadi memang harga pakan itu terkhususnya Parel ya, tergantung dari harga jagung Pak Bro. Kalau jagungnya naik ya dia bakal naik per karungnya, kalau misalnya jagungnya turun dia juga bakal ikut turun Pak Bro ya. Kita ngomongin pakan, jadi untuk indukan usahakanlah Pak Bro nya itu carilah kira-kira referensi pakan yang memang benar-benar bisa menunjang yang namanya itu telur Pak Bro. Karena kita kan menggunakan indukan ini kan lama Pak Bro. Jadi lama itu usahakanlah kasihlah pakan yang kira-kiranya itu bernutrisi yang bagus, yang dibutuhkan untuk si ayam ini, agar bisa nanti Pak Bro pakai dengan jangka yang cukup lama Pak Bro ya. Ingat Pak Bro. Terus untuk pembesaran, nah untuk pembesaran silahkan Pak Bro carilah referensi pakan yang sekiranya murah tetapi bernutrisi yang cukup bagus Pak Bro.
Pak Bro bisa menggunakan ampas tahu dikombinasi dengan fur, ataupun dikombinasi dengan jagung, ataupun dengan dedak jagung, ataupun dengan tepungnya jagung. Boleh Pak Bro selmik, boleh Pak Bro olah-olah ataupun otak-atik lah pakan sedemikian rupa agar bisa memangkas yang namanya itu FCR kita Pak Bro. Kalau misalnya nggak bisa Bang, kita pakai furnya mahal, carilah ikan Pak Bro. Ikan apa Bang? Ikan-ikan yang sekiranya ikan-ikan BS lah ya, ikan-ikan rucah itu Pak Bro belilah di tempat pelelangan ikan. Carilah yang sekiranya murah, paling sekilonya itu sekitar 1000-an Pak Bro. Ada yang 1000-an, ada yang 2000-an per kilo, tergantung jenis ikan segernya Pak Bro ya. Kalau misalnya masih seger ya otomatis harganya pun cukup bagus Pak Bro. Kalau misalnya ikannya udah cukup prihatin juga melihatnya. Harganya bisa lumayan cukup turun juga Pak Bro ya, tergantung Pak Bro-nya. Terus apalagi Bang, boleh Pak Bro gunakan itu adalah ampas singkong Pak Bro. Terus ada lagi itu namanya itu parutan kelapa. Itu bagus juga Pak Bro buat pertumbuhan untuk pembesaran Pak Bro ya. Tapi jangan sampai kita kasih cuman itu aja Pak Bro, harus ada campuran-campuran penambahnya Pak Bro, terutama vitamin. Itu apa Bang? Mineral sama top mix Pak Bro. Udah pernah saya buatkan video juga bagaimana caranya menggunakan ampas tahu yang bukan sembarang ampas Pak Bro ya. Jadi kan banyak sekali orang itu nggak mau Abang pakai ampas tahu, ampas singkong, nanti ayamnya itu nyelet, ayamnya kurang bobot. Makanya harus ada penunjangnya Pak Bro. Jangan kita itu menggunakan yang namanya itu ampas tahu tok ataupun singkongnya tok. Kita tuh harus bisa menambah konsum pakannya agar bisa berkualitas untuk si ayamnya Pak Bro. Seperti ini. Sekarang saya itu menggunakan ampas tahu Pak Bro. Ampas tahu ditambah lagi dengan tepung jagung sekarang Pak Bro ya. Jadi mereka ini nggak saya pakaiin fur lagi. Saya tambahkan dengan tepung jagung Pak Bro. Tujuannya buat apa Bang? Tujuannya buat menebalkan dagingnya Pak Bro ya. Itu Pak Bro. Pada segar-segar kan Pak Bro. Makanya jangan gengsi lah Pak Bro ya. Jangan gengsi nggak mau Abang menggunakan ampas tahu ataupun ampas singkong. Karena apa Pak Bro? Kita ini beternak itu harus bisa ataupun harus pinter-pinter yang namanya itu mengolah pakan Pak Bro. Karena beternak itu jangan gengsi Pak Bro. Kalau gengsi ya ikut gengsi lah Pak Bro ya. Gunakan fur lah Pak Bro dalam Pak Bro nya berternak. Hasil ya saya acungi jempol kalau bisa bertahan hampir selama ini Pak Bro ya. Makanya kenapa peternak sekarang itu bukan mindsetnya menggunakan menggunakan barang sisa kali ya dalam tanda kutipnya, tetapi harus bisa mengatur yang namanya itu pakan Pak Bro. Wih Pak Bro, lagi pada berjemur madinya Pak Bro ya, lagi pada menikmati kandang yang berserakan Pak Bro. Itu belum saya bongkar Pak Bro, batang kelapanya, biar nanti kita bakar sebagai asap-asap nanti Pak Bro ya. Ini alhamdulillah Pak Bro sudah saya beton, tapi masih 1 bata Pak Bro. Belakang itu udah 3 bata Pak Bro, naiknya ke atas. Ini insya Allah akan saya tambah lagi 1 bata lagi, jadi 2 bata. Panjangnya berapa Bang? Saya buat panjang ini saya buat 4x6 Pak Bro. Jadi yang dari sono ke sononya itu 6 meter, dari sini sampai ke belakangnya itu 4 meter Pak Bro ya. Jadi 6x4 24 meter persegi lah Pak Bro luasnya itu. Nanti buat apa Bang? Nanti lah Pak Bro ya. Saya juga masih pusing Pak Bro. Mau saya buatkan apa? Mau saya buatkan apa? Mau saya isi ayam apa? Tapi yang jelas nanti insya Allah saya akan buat ayam petelur Pak Bro. Entah itu petelur negeri ataupun petelur kampung, yang jelas insya Allah nanti akan saya fokuskan sebagai ayam petelur lah Pak Bro ya. Minta doanya Pak Bro, minta restu lah Pak Bro nya. Semoga kita itu sama-sama beternak, sama-sama menghasilkan Pak Bro. Saya itu membuat konten lah ya, ataupun membuat channel YouTube ini bukan untuk yang namanya itu branding saya, enggak Pak Bro. Jadi saya itu membuat channel ini itu ya buat kenangan pribadi, tentunya itu adalah buat penyimpanan memori HP Pak Bro. Jadi saya itu nggak punya cukup memori, nggak punya laptop juga Pak Bro. Jadi ya salah satu cara untuk menyimpannya adalah tentunya di channel Pak Bro, di sosial media, mau di sosial media manapun
saya akan simpan memori dari ayam-ayam saya ini Pak Bro. Nanti akan saya coba lihat lagi flashback lah ke belakangnya gimana proses kita dari nol sampai dengan sekarang ini Pak Bro ya. Bukan serta-merta saya buat channel video buat gagah-gagahan, enggak Pak Bro. Yang kedua itu adalah buat membagi pengalaman yang selama ini saya tahu, berbagi apa yang pernah saya alami sekarang ini dari nol, ataupun dari pernah saya tuh hancur sehancur-hancurnya, saya bagikan Pak Bro ke Pak Bro semuanya. Jangan sampai pengalaman ini atau pengalamannya pernah saya alami dulu itu terjadi pada Pak Bro-nya Pak Bro ya. Ini ayam merawang Pak Bro, lagi pada santai-santai Pak Bro ya. Untuk DOC sekarang alhamdulillah Bro, DOC-nya itu lagi banyak Pak Bro. Tapi bukan DOC merawang Bro ya. Ini itu DOC ayam kampung asli Pak Bro. Iya Pak Bro. Kerjaan anak saya nih Pak Bro. Nah Pak Bro, ini anak ayam kampung Pak Bro, DOC ayam kampung asli. Kenapa ada Bang? Jadi saya itu kan terkendala telur Pak Bro kemarin. Jadi ada untuk menutupi yang di toko pakarnya permintaan DOC-nya. Jadi saya belilah telur tetas sebenarnya. Telur tetas dari tetangga-tetangga sini yang sekiranya mereka butuh, yang orang-orang yang udah tua juga ya saya ambil, saya beli. Ya sambil membantu mereka lah Pak Bro ya. Biarpun harganya juga mengikuti harga pasar, ya bisa membantu mereka juga Pak Bro. Nanti insya Allah mungkin nanti kalau misalnya ini berjalan nanti akan coba saya pesan lagi ke merekanya buat di toko pakannya Pak Bro ya. Memang kalau ayam kampung itu kan nggak terlalu besar juga Pak Bro. Nah ini warnanya juga macam-macam Pak Bro. Ada yang warna-warna hitam seperti itu, ada yang putih-putih juga seperti ini. Ayam merawangnya ada Bang, ada Pak Bro. Ini Pak Bro. Nah ini tuh ayam merawang Bro. Sebesar ini ayam merawang Pak Bro ya. Tuh yang gede-gede itu, yang bulat-bulat itu ayam merawang Bro. Jadi ini insya Allah besok lusa ataupun hari keberapa lah kita antar ke tempat toko pakannya, kita lepas ya Bro mereka ini ya buat menambah beli pakan juga Pak Bro ya. Ini tuh ada sekitar 40-an 43 butir Pak Bro ini kalau saya nggak salah ya. Itu kemarin saya beli 50-an butir, menetasnya itu nggak terlalu banyak Pak Bro, hampir 39 butir Pak Bro. Berapa butir itu nggak fertil, sisanya itu ada di sini Pak Bro. Tuh ada berapa butir yang memang nggak menetas Bro, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 butir. Yang lain itu nggak menetas Pak Bro ya, nggak fertil juga Pak Bro. Makanya untuk Pak Bro-nya misalnya mau menolong sesama sih ya silakan Pak Bro, beli-beli tetas pada orang-orang tua, karena kan pastilah di tempat Pak Bro-nya apabila Pak Bro pelihara ayam pasti banyak Pak Bro ayam kampung yang berseliweran di tempat Pak Bro-nya. Belilah Pak Bro kalau misalnya ada yang ngambil Pak Bro ya. Kalau ada yang ngambil jangan dipaksakan Pak Bro, jangan kita itu sifatnya menolong tapi kitanya itu susah juga buat jualnya Pak Bro ya. Jadi harus bisa ambil pasar dulu baru bisa ambil telur Pak Bro ya. Oke lah Pak Bro, sekian dulu Pak Bro video dari saya Pak Bro ya. Semoga Pak Bro yang mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Semoga Pak Bro nya juga paham apa yang saya bilang. Kita sama-sama belajar Pak Bro, saya pun masih belajar. Misalnya saya ada salah, silakan Pak Bro komentar, silakan Pak Bro sharing lah pengalaman kita selama ini beternak. Saya lebih suka Pak Bro ya. Sekian dulu Bro video dari saya, semoga kita semuanya sukses terus Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro. Bye bye.